Hadirin Bapak Ibu jamaah rahmatullah, dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 99 sampai 101 Allah dakwakan tentang fadilah orang-orang yang menomorsatukan Allah. Allah menjelaskan kepada kita tentang fadilah orang-orang yang menomorsatukan Allah. Orang yang menomorsatukan Allah artinya mengutamakan urusan Allah akan diberikan 3 fasilitas paling tidak, diberikan anugerah 3 paling tidak. Yang pertama adalah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupannya dia semakin tenang karena semuanya dipandu dengan aturan yang jelas. Aturan-aturan yang jelas untuk mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diparing aturan yang jelas sehingga asal suatu dunia harus akhirat. Yang kedua, Allah akan memberikan dijabah doa-doanya. Orang yang menomorsatukan Allah akan dijabah doa-doanya. Yang ketiga, Allah memberikan anugerah melebihi harapannya. Kalau menomorsatukan Allah, jelas akan diberikan Allah anugerah bahkan melebihi apa yang kita harapkan. Dan kabar gembiranya adalah salah satu bukti menomorsatukan Allah itu yang sekarang kita jalankan bersama-sama. Apa itu? Kita mendatangi salat jamaah, kemudian kita kerso mengkaji ilmu Islam, kerso mendengarkan Al-Quran, kerso mendengarkan hadis Nabi dibacakan. Maka ini insya Allah menjadi bagian dari bukti kita menomorsatukan Allah. Dan semoga Qurban Studio dengan Allah hidayah Allah Ta'ala dijabah doa-doa kita dan diberikan anugerah melebihi harapan kita. Semoga Allah memberikan soleh-soleh khas koyogi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, tema kita pada kali ini ingin mengundang pertolongan Allah. Mengundang pertolongan Allah. Berangkat dari sebuah pertanyaan begini. Urusan apa sih yang kita tidak butuh Allah ini? Wonten betul. Urusan yang tidak butuh Allah. Tidak ada. Tidak ada. Saya menggunakan bahasa campuran atau apa tiga Inggris ini mau? Malaysia, Asia, Mana? Filipina. Oh masya Allah. Tapi macam Jawa sadar. Masya Allah. Sudah berapa hari di sini? Hari kedua, masya Allah. Baik. Tapi Indonesia sudah lancar ya, masya Allah. Luar biasa. Semoga kerasan di Jawa ya, lebih bisa kerasan ya. Sudah ketemu jodoh di sini. Masya Allah. Ada masalah ya. Baik, hadirin Allah. Urusan apa yang tidak butuh Allah? Jawabannya tidak satu pun urusan yang tidak butuh Allah. Urusan rumah tangga untuk Allah betul. Kalau panjenengan ngomong putra, kalau Allah tidak menolong, tidak mudahkan, betul asli. Berkati panjenengan punya putra lebih dari satu putra saja. Kalau Allah tidak menolong kita, tidak mentas rasanya. Kenapa? Tambah hari panjenengan tambah tua, sedangkan putra ini tambah kecil. Semakin besar, dia semakin jauh jalannya. Dulu masih kecil, masih bayi, paling muter-muter ke kamar mawar. Semakin besar, dia sudah keluar rumah, betul? Semakin dewasa, jenengan semakin tidak kuat kemana-mana, anaknya sampai bisa keluar negeri, sampai ke Malaysia, ke Filipina, Masya Allah. Artinya, urusan rumah tangga, ngomong putra, butuh Allah. Ada lagi urusan bisnis, butuh Allah.
Urusan bisnis butuh apa kan? Butuh. Bayangkan, bisnis yang paling sederhana, transaksi bisnis yang paling simpel. Orang jualan cilok misalnya, sering banget berjual ini. Orang jual cilok, you know cilok? Apa cilok? Kenapa? Jualan cilok saja. Kalau Allah tidak nolong, tidak jadi loh transaksinya. Saya tunjukkan buktinya. Orang jualan cilok itu minimal 4 hal terjadi bersamaan. Minimal 4 hal terjadi bersamaan. Apa itu? Ada penjual, ada pembeli, ada barangnya, ada duitnya. Betul. 4 hal ini harus cakep baru bisa transaksi ciloknya tadi. Hilang salah satu, tidak jadi. Ada penjual, nggak ada pembeli, nggak jadi. Ada pembeli, nggak ada barangnya. Barangnya ada, duitnya nggak ada. Maka pertanyaannya, siapa yang menjadikan 4 hal ini terjadi bersamaan? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka urusan apapun butuh pertolongan Allah. Maka tema hari ini sangat penting sekali bagi mereka yang ingin hidupnya senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung panjenengan yang hadir, beruntung yang mendengarkan, yang menyimak video nantinya insya Allah. Semoga hidup kita senantiasa dinaungi oleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir Allah, paling tidak saya bagikan ada 4 tips untuk mengundang pertolongan Allah. Gunakan tips ini untuk menghadirkan Allah dalam rumah tangga kita. Keresahan rumah tangga Bapak Ibu senantiasa dinaungi pertolongan Allah. Gunakan dalam bisnis kita, sehingga semoga bisnis kita senantiasa dinaungi pertolongan Allah. Gunakan di dalam masyarakat kita, dan itulah semoga Allah menolong seluruh masyarakat kita, diberikan termasuk orang-orang yang akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah, tips yang pertama yakni niat yang benar. Niat yang benar. Allah menjelaskan kepada kita, ketika niat kita benar, maka Allah akan menolong kita. Niat yang benar itu apa? Yaitu niat menolong agama Allah. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 40. Surat Al-Hajj itu surat berapa Bu? Ada yang bisa? Bisa benar. Yang bisa jawab boleh bilang gimana? Surat ke-22. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 40. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun 'aziz. Allah pasti akan menolong mereka yang menolong agama Allah. Allah pasti akan menolong mereka yang menolong agama Allah. Di dalam ayat yang lain, surat Muhammad, surat 47 ayat 7 juga hampir sama. Allah jawab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Iya in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, Allah panggil orang beriman. Siapa itu? Kita. Insya Allah kita harus orang beriman semuanya. Wahai orang beriman, in tansurullah, kalau kamu menolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah
kedudukan hadirin. Pertolongan Allah ternyata harus didahului kita yang menolong agama Allah. Kalau engkau menolong Allah, Allah menolong engkau. Hadirin, maka seseorang yang ingin mendapatkan pertolongan Allah dalam kehidupan ini, niat dalam kehidupan minimal niatkan untuk menolong agama Allah. Jangan kamu bisnis, punya bisnis, ingin bisnisnya ditolong Allah, maka niatkan bisnis kita untuk menolong agama Allah. Apa kira-kira niat yang menolong Allah terus kira-kira? Niatkan bisnis kita kalau sukses untuk membangun masjid misalkan, untuk mendukung pengajian misalkan, maka bisnis kita diniatkan untuk menolong agama Allah. Jadi pertanyaannya adalah menawi sukses. Kalau itu sukses bisnisnya untuk apa coba? Kalau ternyata niatnya besok kalau sukses, kalau banyak keuntungannya hanya digunakan untuk diri sendiri, hanya digunakan untuk apa? Kebutuhan sendiri. Beli rumah baru, mobil baru, ya. Yang sudah punya rumah satu, bikin rumah dua, punya mobil dua, tambah tiga, ya. Punya istri satu. Oh iya, nah ini untuk kepentingan dirinya sendiri saja, maka belum nyambung dengan urusan Allah, belum nyambung. Maka kalau berharap pertolongan Allah, sedangkan niat kita bisnis hanya untuk diri sendiri, hanya ego saja, rasanya jauh dari pertolongan Allah. Kenapa? Tidak intan surullah, yang disuruh sendiri. Saya di sini paham betul, paham betul, paham di nyata betul. Alhamdulillah. Bisa dipahami, ada dari luar negeri, masya Allah, luar biasa. Hadirin rahimahullah, ini yang pertama. Maka niatkan, panjenengan misalkan mau nyekolahkan putra putri, niatkan ini nyambung Allah. Kalau tidak nyambung sama Allah, jangan banyak berharap. Oh, niatnya nggak benar. Nyekolahkan putra putri, apa niatnya? Niatkan menolong kepada Allah. Maka niatkan besok kalau kamu sukses dan kamu lulus kuliah umum, kamu bisa apa? Membantu banyak orang di sini. Kamu lulus jadi insinyur, kamu bisa banyak bermanfaat di masyarakat. Kamu bisa menolong banyak umat. Niat yang baik seperti itu, insya Allah nyambung dengan agama Allah. Kamu nak sekolah yang tinggi, jadi dokter. Kalau jadi dokter, kamu bisa berikan banyak manfaat di sini. Mau obati orang sakit tanpa bayar. Kalau perlu pasienku datang, pulang dikasih duit. Kalau ada begitu gimana? Rasulullah itu saking pemurahnya. Jadi dalam hadis itu ada begini, dalam kitab Usul itu ada kisahnya seorang datang kepada Rasulullah SAW. Dia datang itu apa? Dia datang menyampaikan minta baju yang dipakai Rasulullah SAW. Minta baju yang dipakai Rasulullah SAW. Menurut panjenengan, kira-kira kemungkinannya apa? Kok enten tamu datang nyuwun Rasulullah sikap beliau. Kira-kira apa yang terjadi menurutnya kira-kira? Dikasihkan. Tidak, kira-kira tamu ini model apa nih kira-kira? Dua kemungkinannya. Pertama, kemungkinan pertama adalah saking masyhurnya pemilik rumah orang yang dermawan. Saking masyhurnya sampai orang tidak sungkan minta.